warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo teman-teman pendengar, kembali lagi di podcast kali ini dengan saya Gadis Aprilia sebagai host. Hari ini kita bakal bahas topik yang cukup menarik dan sering jadi perbandingan. Kenapa sih teknologi rumah sakit di negara maju terlihat jauh lebih canggih, dan sebenarnya apa yang negara berkembang sudah lakukan? Tidak hanya itu, di episode kali ini juga kita bakal ngobrol santai tapi insightful tentang implementasi teknologi rumah sakit di negara maju versus negara berkembang. Mulai dari teknologi canggih yang sudah diterapkan di negara maju sampai tantangan dan peluang rumah sakit di negara berkembang dalam mengadopsi teknologi. Nah, bareng saya hari ini ada narasumber yang udah malang melintang di dunia manajemen sumber daya manusia, yaitu Bapak Dede Yuda. Bapak. Assalamualaikum. Baik, kita langsung saja untuk pembahasan pertama. Pak, kalau kita ngomongin negara maju, yang kebayang itu kan robot operasi, reka medis, serba digital, sampai analitik AI. Sebenarnya apa sih gambaran umum implementasi teknologi rumah sakit di negara maju dibanding negara berkembang? Oke, baik. Teman-teman sekalian, yang saya pahami, negara maju itu teknologi di bidang kesehatan itu sudah menjadi satu ekosistem. Jadi bukan hanya satu alat yang dia berjalan sendiri, tapi merupakan satu ekosistem. Jadi semua perangkat dari teknologi yang ada di rumah sakit itu memang sudah terukur. Jadi kalau bicara tentang teknologi di rumah sakit, maka itu sudah menjadi satu kesatuan, menjadi satu ekosistem yang tidak berdiri sendiri. Makanya dari mulai alatnya, mulai yang menggunakannya, standar operasional prosedurnya, jadi semuanya itu sudah menjadi satu kesatuan yang tentunya tadi bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin dalam semua proses bisnis yang ada di rumah sakit. Kalau di negara berkembang gitu kan, itu kan walaupun sekira ini bukan berarti tidak dilakukan di negara berkembang juga melakukan itu, tapi mungkin tahapannya yang belum sampai menjadi sebuah ekosistem gitu ya. Kayak di negara berkembang mungkin teknologi itu hanya sampai pada berbicara tentang tools saja, hanya membantu saja, kayak misalkan mohon maaf absensi, reka medis, hanya sebatas itu gitu ya. Jadi masih belum maksimal ditunjang sebagai sebuah ekosistem. Jadi ini bukan cuma soal alat, tapi kesiapan sistem juga. Betul, kesiapan sistem. Karena kan kalau kita bicara tentang ekosistem, itu juga tentang sistem. Jadi bicara tentang teknologi rumah sakit, maka itu merupakan satu kesatuan. Tadi sampai bukan hanya alat. Kalau alatnya ada, tapi kalau orang yang menggunakannya tidak ada atau tidak kompeten, atau bahkan mungkin brainstorming brandware-nya itu gitu kan, alatnya ada tapi nggak mau mengerjakan, kan itu suatu hal yang sekali tidak akan maksimal keberadaan alat itu. Jadi itu menandakan belum menjadi satu hanya baru tools saja, sehingga digunakan atau tidak digunakan karena itu menjadi sesuatu hal yang masih lumrah gitu kan terjadi. Kita berikan ya Pak, yang saya baca ada 3 hal yang paling sering jadi perbedaan antara negara maju dan negara berkembang, yaitu diantaranya ada anggaran, sumber daya manusia, dan budaya penggunaan teknologi. Bisa dijelasin Pak? Baik, ya jelas. Oke, jadi memang kalau kita lihat dari tadi yang membedakan negara maju dan negara berkembang, jelas yang pertama adalah dari segi kemampuan dana ekonomi. Kan dengan sokongan dana yang besar dari negara maju, maka dia bisa membuat satu tahapan ekosistem yang baik. Jadi misalkan tahapan sumber daya tadi, maka mereka mempersiapkan sumber daya yang baik. Bicara tentang alat dan teknologinya, maka dengan dana yang luar biasa, maka mereka bisa mengembangkan riset yang luar biasa terkait dengan pengembangan alat dan teknologi yang ada di Indonesia. Lain halnya mungkin dengan negara berkembang gitu ya. Maka negara berkembang mungkin
ada prioritas dulu, anggarannya prioritas dulu, mana dulu nih yang lebih penting gitu ya. Dan hanya dengan negara maju dengan anggaran yang besar, maka itu mungkin tidak, dan tanda kutip tidak akan berpikir keras untuk ini mana dulu yang penting gitu ya. Pasti mereka akan dengan mudah mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan. Kalau contoh konkretnya nih Pak, teknologi yang paling kelihatan bedanya apa? Dalam hal apanya nih? Dalam kayak negara maju dan berkembang. Oke. Bedanya. Ya. Baik, jelas. Contoh misalnya kalau negara maju ya, negara maju itu jelas pertama misalkan ada AI untuk membantu. Contoh ini jenisnya ya, jenis jenis teknologinya misalkan ada AI untuk membaca radiologi, kemudian ada robotik di ruang operasi kan gitu ya. Yang walaupun sekarang di Indonesia juga ada ya, kemarin saya baca juga ada pembedahan pertama gitu yang dilakukan oleh pembedah perempuan kalau nggak salah gitu ya. Kemudian ada sistem HR misalkan gitu ya, itu di negara maju udah sampai sana. Kemudian ada big data untuk prediksi penyakit gitu kan, itu di negara maju udah sampai ke arah sana. Kalau di negara berkembang ya hanya mungkin telemedicine gitu ya, hanya rekam medik, sistem antrian digital gitu. Jadi yang lebih pada tool yang membantu gitu ya, bukan yang mengerjakan yang sifatnya core dari pelayanan rumah sakit gitu. Jadi teknologi itu basic apa buat fondasi? Ya ini harus dipahami juga, ada yang menarik juga ya kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan khususnya medis ya. Karena saya kira medis itu juga bukan hanya teknologi sebenarnya yang utama ya, tapi juga ada touch gitu ya, sentuhan gitu ya. Karena mungkin bedah bisa dilakukan juga dengan teknologi, tapi juga saya kira kita jangan mengindahkan kalau touch dari seorang dokter, touch dari seorang perawat, itu dia sentuhan itu saya kira itu juga sangat diperlukan. Makanya teknologi penting di satu sisi, tapi juga tadi keberadaan di luar teknologi juga itu sangat penting. Sekarang kita ngomongin apa yang biasanya bikin implementasi teknologi negara berkembang ini agak tersedak. Oke, yang pertama memang tadi kita balik lagi pada dana itu ya, kemampuan finansial gitu ya. Kenapa tadi? Karena dengan dana yang ada terbatas, dengan permasalahan yang banyak, itu dana itu memang mungkin ada skala prioritas untuk yang mana dulu. Kemudian yang kedua memang kekurangan sumber daya. Utamanya adalah sumber daya teknologi, sumber daya IT. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah budaya kerja yang belum terbiasa digital. Jadi brandware. Jadi kalau softwarenya ada, gitu ya, teknologinya ada, kalau brandware-nya tidak terbiasa dengan teknologi itu ya, itu juga. Karena kalau saya lihat mungkin juga sistem-sistem di rumah sakit, di perusahaan di negara berkembang itu sistemnya ada, teknologinya ada, tapi tantangannya kedua adalah ini manusianya siap nggak dengan teknologi itu, dengan kebiasaan. Kemudian yang terakhir memang sekira kekhawatiran soal keamanan ini juga mungkin karena tadi mungkin keterbatasan dari pemahaman. Terus menurut Bapak nih solusi realistisnya seperti apa sih? Kayak kan kemungkinan kalau misalkan kita langsung ke transportasi dan tadi Bapak bilang gimana anggarannya atau apa yang solusi realistisnya? Kalau menurut saya tadi ya jangan jangan loncat gitu ya bertahap gitu ya. Nah, kan bicara tentang teknologi maka mungkin lebih dahulu ada digitalisasi administrasi dulu gitu ya. Dari kemudian rekam medik, farmasi gitu ya. Kemudian tingkatkan literasi digital. Yang tentunya yang tidak kalah penting adalah investasi sumber daya. Samping investasi tadi alat yang terkait dengan teknologi, kita juga sekira investasi sumber daya
melalui pelatihan, pengembangan, kemampuan itu menjadi suatu hal yang tetap harus dilakukan dan itu adalah kesehatan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kuncinya bukan meniru negara maju, tapi adaptasi sesuai. Betul, setuju. Nah, seru banget pembahasan kita hari ini. Ternyata teman-teman, teknologi itu bukan sekedar soal kaya atau tidak, tapi soal kesiapan sistem dan budaya organisasi. Buat teman-teman yang bekerja di rumah sakit, mungkin bisa dimulai dari hal kecil. Biasakan pakai sistem kita, belajar hal baru, dan dorong perubahan. Tidak terasa obrolan kita sudah sampai di akhir episode. Terima kasih buat narasumber yang Sama-sama. sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta wawasannya. Semoga podcast hari ini memberi manfaat dan insight baru bagi kita semua. Baik, saya Gadis Abdulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.